wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Nadia Puja Ramadhani, mahasiswi PAI semester 6 dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Teman-teman semua, pada kali ini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran dari mata pelajaran fikih kelas 7, materi tentang bersuci dari najis dan hadas. Baik teman-teman semua, sebelum kita membahas lebih lanjut materi bersuci dari najis dan hadas, saya akan memberikan kata-kata motivasi untuk teman-teman semua yang berbunyi, bersuci bukan hanya sekedar bersih, tetapi kunci agar diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa bersuci, ibadah kita tidak sah, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yuk kita pelajari agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup kita kembali lebih suci lagi. Teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih luas lagi, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Tujuan kita mempelajari materi ini adalah, yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari najis, yang kedua, kita akan mengetahui macam-macam dari najis, dan yang ketiga, kita akan mengetahui cara membersihkan najis-najis tersebut. Dan juga, ini semua akan menambah keimanan kita karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nazafatu minal iman. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya, yuk kita cari tahu dulu apa itu pengertian najis. Baik teman-teman semua, inilah pengertian dari najis. Mari kita baca sama-sama terlebih dahulu. Pengertian najis menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah maupun ma'nawiyah. Najis yang bersifat hisiah adalah najis yang terlihat oleh mata dan bisa dirasakan oleh panca indera, seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah haid, dan juga nifas. Sedangkan najis yang bersifat ma'nawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan juga kufur. Sedangkan najis menurut istilah ialah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan oleh seseorang yang terkenanya. Teman-teman semua, dari pemaparan yang tadi kita sudah baca, dapat disimpulkan bahwa najis ialah berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berartinya kotor, menjijikkan, atau tidak suci dan juga tidak bersih. Najis terbagi menjadi dua sifat. Yang pertama adalah sifat hisiah dan juga sifat ma'nawiyah. Yang pertama adalah sifat hisiah, yang artinya najis itu bisa dilihat oleh mata dan juga bisa dirasakan oleh panca indera, seperti air liur anjing, kotoran hewan, dan juga manusia. Sedangkan najis yang bersifat ma'nawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak bisa dilihat oleh mata karena itu seperti syirik dan juga kufur. Sedangkan najis menurut istilah adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan manusia yang dapat menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, di sini ada beberapa contoh gambar dari najis. Yang pertama ada bangkai makhluk hidup, kemudian ada darah, ada nanah, ada babi, dan juga ada air liur anjing. Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui pengertian dan contoh dari najis, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang pembagian najis atau macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasito atau najis tengah-tengah. Dan yang ketiga ialah najis mughalazah atau najis berat. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Adapun pengertian dari najis mukhafafah atau najis ringan ialah najisnya air kencing anak laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan belum makan atau minum apapun kecuali air susu ibu. Adapun cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air kepada bagian yang terkena najis sampai bersih. Macam najis yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito atau najis tengah-tengah ialah najis yang berada di tengah-tengah antara najis mukhafafah dan juga najis mughalazah. Seperti contohnya adalah kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing orang dewasa, dan lain sebagainya. Najis mutawasito itu terbagi menjadi 2 sifatnya. Yang pertama ialah najis ainiyah, ialah najis yang wujud dan tampak, masih bisa dilihat dan juga dirasakan dari sifat-sifatnya seperti bau, warna, dan juga rasanya.
Salah satu contohnya adalah kotoran hewan dan juga kotoran manusia. Sifat yang kedua dari najis mutawasito adalah najis hukmiyah. Ialah najis yang tidak tampak, seperti bekas air kencing. Adapun cara mensucikan najis mutawasito atau najis tengah-tengah adalah dengan cara dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya, mulai dari warna, rupa, dan juga baunya. Macam-macam najis yang ketiga adalah najis mughalazoh atau najis berat. Adapun pengertian najis mughalazoh adalah najis yang diberatkan seperti anjing dan juga babi. Najis ini termasuk dari air liur hewan-hewan tersebut, air liur dari anjing, air liur dari babi, kemudian sperma dari keduanya, dan juga hasil anak dari perkawinan silang antara hewan tersebut. Adapun cara mensucikan atau membersihkan najis mughalazoh atau najis berat ialah dengan cara dihilangkan dulu wujud dari najis tersebut, kemudian dicuci hingga bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya harus dicampur dengan debu. Jadi teman-teman dapat disimpulkan untuk macam najis yang ketiga ialah najis mughalazoh atau najis berat. Kenapa disebut berat? Karena najis ini cara membersihkannya cukup sulit dan juga rumit karena harus dibilas dengan 7 kali dan salah satunya harus mencampurkannya dengan debu. Adapun contoh dari najis mughalazoh adalah babi dan juga anjing, baik dari air liurnya, spermanya, maupun anak hasil dari persilangan kawin antara hewan tersebut. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan kata-kata motivasi lagi untuk teman-teman semua. Motivasi kali ini berbunyi, Islam sangat menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan, kesucian, dan juga kesehatan. Karena lingkungan yang kotor adalah sarang penyakit. Selain kebersihan diri sendiri, Islam juga berseru kepada umatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baik teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.